Om Swastiastu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak video saya yang pertama dan selanjutnya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang telah mensubscribe channel Dokterku dari Bali. Kali ini merupakan video yang ke-10 yang akan membahas tentang mengatasi penyakit sariawan. Sariawan adalah luka atau lesi kecil yang terjadi di bibir, yang terjadi di lidah, baik di pinggir-pinggir lidah atau di bawah lidah, kemudian di mukosa pipi, dan juga bisa terjadi di gusi. Bahkan bisa terjadi di sekitar tenggorokan. Sariawan ini ada yang ringan, bahkan sampai berat, yang sangat mengganggu. Tidak nyaman, makan tidak nyaman, minum tidak nyaman, diam pun kadang-kadang tidak nyaman. Nah, itu terjadi bila sariawan ini kita biarkan terlantar sampai menimbulkan gejala tadi yang lumayan parah. Ya, tersiksa batinku gara-gara si sariawan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi sariawan ini bila sudah terjadi? Baru nongol kecil, langsung kita basmi biar nggak jadi besar dan mencegah terjadinya sariawan selanjutnya. Penyebab sariawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena trauma. Trauma bisa karena gigitan yang tidak disengaja di bibir biasanya. Akhirnya berkembang menjadi sariawan yang menyakitkan. Ya. Kemudian trauma bisa karena terjadi karena gesekan dengan gigi palsu, terutama di daerah pinggir gigi palsu dengan daerah mukosa pipi. Kemudian trauma karena penggunaan kawat gigi, bahkan bisa trauma karena penambalan gigi, terutama di daerah pinggir yang tidak sempurna. Akhirnya berkembang dari trauma, lecet, terjadi luka. Akhirnya lukanya terinfeksi, ya, akhirnya jadi besar. Ya tentu trauma ini bisa terjadi karena penggunaan sikat gigi yang keras, terutama terjadi trauma di daerah gusi. Nah, yang kedua, karena iritasi. Iritasi bisa terjadi karena makan terlalu pedas. Ya, kadang-kadang makan terlalu panas, jadi iritasi pada rongga mulut, pada mukosa mulut. Bisa juga kalau sering-seringan makan yang berminyak-minyak, bisa terjadi iritasi. Ya, bahkan yang sering terlalu asam, jadi bisa iritasi. Yang ketiga, bisa karena infeksi. Infeksi baik oleh bakteri, misalnya luka yang digigit tadi, ya, terjadi infeksi. Ya. Kemudian karena infeksi virus, bahkan bisa infeksi jamur. Keempat, sariawan ini bisa terjadi karena kesehatan tubuh kita yang menurun. Jadi daya tahan tubuh kita yang tidak prima. Bisa sebagai pencetus terjadinya sariawan. Ya. Yang kelima, bisa karena kekurangan vitamin, ya, kekurangan nutrisi, ya, terutama vitamin B12. Jadi bukan karena sariawan itu kekurangan vitamin C, itu pemahaman yang keliru selama ini. Ternyata yang berperan di sini lebih banyak adalah kekurangan vitamin B12. Ya. Nah, kemudian kekurangan asam folat dalam tubuh, kekurangan zat besi, kalsium. Nah, itu bisa menimbulkan
sebagai pencetus terjadinya sariawan. Kemudian yang keenam, karena terjadi perubahan hormon. Seperti wanita saat mengalami haid. Nah, itu jadi perubahan hormon. Mungkin akan muncul sariawan. Yang ketujuh, sariawan itu bisa terjadi karena infeksi daripada jamur. Infeksi daripada jamur akibat dari suatu penyakit. Contohnya adalah penyakit HIV yang sudah menjadi AIDS. Jadi daya tahan tubuhnya sudah menurun sehingga jamur menginfeksi rongga mulutnya. Nah, tentu didukung dengan berat badan yang menurun, panas tidak bisa sembuh-sembuh, diare berkepanjangan. Nah, itu jelas kemungkinan besar itu adalah penyakit HIV yang sudah menjadi AIDS. Nah, tentu yang kedelapan adalah kebersihan rongga mulut ya. Jadi perlu di sini rajin sikat gigi ya, 2 kali sehari. Itu salah satu juga pemicu terjadinya sariawan. Yang kesembilan, nah ini mungkin banyak dari sahabat yang tidak terfikir ke sana, yaitu stres. Stres. Bila sering terjadi sariawan, perlu dipikirkan salah satunya adalah stres. Untuk pencegahan sariawan berdasarkan penyebab tadi. Sahabatku, bagaimana tips menangani sariawan supaya tidak berlarut-larut? Bila muncul yang kecil, langsung hilang. Tidak menjadi besar, tidak menyiksa, bahkan tidak perlu sampai ke dokter. Ikuti tips saya sampai selesai. Bila sariawan baru muncul, masih ringan, sudah rasa nggak nyaman, segera Anda kumur-kumur dengan betadine kumur. Jadi Anda bisa beli di apotek atau toko obat betadine kumur yang sudah jadi. Ikuti petunjuknya. Jadi kumurnya berapa lama? Ya, ikuti petunjuknya. Anda bisa lakukan mungkin 3-4 kali sehari. Sehabis makan, sehabis minum, dan terakhir sebelum tidur. Bila Anda hanya punya betadine luka di rumah, Anda bisa buat betadine kumur dengan betadine luka tadi, di mana ambil 1 sendok teh betadine yang pekat tadi, betadine luka tadi, dicampur dengan kurang lebih 1/4 gelas air. Kumurnya juga sama, ya, kurang lebih maksimal 1 menit. Bila Anda tidak punya betadine, Anda bisa pergunakan alternatif lain, yaitu kumur dengan air garam. Bagaimana cara buatnya? 1 sendok teh garam peres ya, 1 sendok teh peres garam, dicampur dengan setengah gelas air, ya, ukuran gelas air aqua gelas. Nah, itu Anda pakai kumur, kurang lebih 30 detik cukup. Nah, ingat, jangan kelebihan. Kalau kelebihan, garam itu iritasi. Justru bisa merusak mukosa mulut. Ya, ini bisa dilakukan setiap habis makan dan minum, dan mau tidur. Untuk kumur, bisa juga dipergunakan larutan soda kue. Jadi serbuk soda kue kurang lebih 1 sendok teh peres, itu bisa ditambah dengan setengah gelas air. Sama dengan tadi, setengah gelas ukuran gelas aqua. Semua obat kumur tadi, ya, Anda bisa pergunakan salah satu. Ya. Ketiga obat kumur tadi itu punya makna sebagai antiseptik. Bila ada kuman, dia akan membunuh kuman tersebut, sehingga luka sariawan cepat sembuh. Nah, berikutnya setelah Anda kumur dengan salah satu daripada obat kumur di atas, Anda oleskan dengan madu. Atau Anda bisa oleskan dengan minyak kelapa, menggunakan cotton bud.
Jangan mengoleskan dengan tangan, pakai cotton bud. Karena tangan Anda bisa saja ada kumannya. Makanya dilarang meraba-raba sariawan dengan jari Anda. Yang kemungkinan besar jari Anda itu tidak steril. Akan memperberat infeksi. Ya, pergunakan cotton bud, oleskan kurang lebih 3-4 kali sehari, selesai kumur. Madu atau minyak kelapa. Jadi madu dan minyak kelapa di sini punya dua fungsi. Di samping sebagai antiseptik, juga sebagai anti-inflamasi untuk mengurangi kemerahan dan radang, sehingga nyerinya akan berkurang. Nah, di samping itu juga ada obat tradisional yang bisa dipergunakan, dioleskan di luka sariawan itu, yaitu gel lidah buaya. Itu juga punya sifat sebagai anti-inflamasi untuk menghilangkan keradangan. Beda dengan obat kumur di atas, ya pilih salah satu aja. Yang ini bisa digabung ketiganya, tidak apa-apa ya. Diaplikasikan dengan waktu yang berbeda, tidak apa-apa. Ya, jadi yang penting sesudah makan, ya, pagi, siang, malam, dan mau tidur, lakukan. Nanti kalau ketiganya dipakai, silahkan. Tapi diaplikasi dalam waktu-waktu yang berbeda. Misalnya setiap sekian jamnya, kasih minyak kelapa, ya, mungkin sekian jam lagi, kasih lidah buaya. Kalau Anda sudah memiliki obat sariawan, berupa salep sariawan, yang Anda dapatkan dari dokter sebelumnya, atau beli di apotek sebelumnya, dan Anda rasakan itu memang baik, itu bisa langsung Anda pergunakan setelah Anda pakai obat kumur. Tanpa menggunakan yang lain tadi, boleh. Anda padukan dengan yang tadi juga nggak masalah. Biasanya sariawan yang masih kecil dengan kumur-kumur betadine saja sudah sembuh. Jadi malamnya kita kumur-kumur, ya besoknya sembuh. Apalagi ditambah lagi ada obat sariawan salep yang pernah Anda miliki sebelumnya. Atau Anda pakai madu, kumur-kumur betadine, atau air garam, atau cairan soda kue. Itu bisa Anda pergunakan salah satu. Kadang-kadang juga pakai Listerine. Ya. Ada yang menggunakan Listerine sebagai antiseptik. Ya. Itu juga bisa langsung menyembuhkan. Banyak orang yang cocok. Dengan betadine saja sembuh, banyak orang pengalaman. Kadang dengan Listerine sembuh. Ya. Jadi obat kumur Listerine juga merupakan antiseptik. Ya, antiseptik. Nah, tentu dalam keadaan kecil pun sariawan Anda, alangkah bagusnya Anda langsung mengkonsumsi multivitamin. Ya, 3x1 langsung, multivitamin. Semuanya ada di situ. Ada zinknya sedikit, asam folatnya sedikit, ada vitamin C-nya, kalsiumnya, zat besinya ada juga sedikit ya. Jadi konsumsi multivitamin atau makan sayur dan buah sehingga Anda akan lebih cepat sembuh. Bagaimana kalau sariawan Anda berkelanjutan? Walau Anda sudah lakukan hal tersebut di atas tadi, atau mungkin Anda teledor, tidak melakukan apa-apa, langsung parah. Ya tentu, kalau sudah parah sekali, ya sangat menyiksa, sariawannya besar, ya, Anda tetap melakukan kumur-kumur yang saya sampaikan tadi, menggunakan oles di madu, minyak kelapa, atau gel lidah buaya. Bahkan Anda bisa menggunakan salep yang diberikan dokter sebelumnya. Tetap Anda lakukan itu. Kemudian tetap minum multivitamin. Nah, yang ini Anda harus menggunakan obat medis biar cepat sembuh, yaitu pergunakan antibiotika dan anti nyeri dan anti inflamasi, anti radang. Jadi ada satu obat itu antibiotik, yang kedua satu obat lagi punya fungsi ganda, yaitu sebagai anti inflamasi, keradangan, dan sebagai anti nyeri. Minta tolong aja Anda
beli ke apotek. Ya, pilihkan di situ antibiotik yang sederhana dan anti-inflamasi dan anti nyeri yang sederhana, yang murah-murah saja, yang generik, yang dikonsumsi 3 kali 1. Dan ingat, untuk anti radang, Anda harus konsumsi dikala lambung Anda berisi. 3 kali 1 itu artinya Anda konsumsi setiap 7-8 jam sekali lah. Dan minimal beli 1 pepel atau 10 biji untuk 3 hari. Ingat, tidak ada alergi, katakan di apotek bahwa Anda tidak ada alergi. Tidak sampai 12.000 kedua obat ini. Ya, Anda bisa sembuh. Nah, yang terakhir, bila berlarut-larut Anda sudah lakukan semua dengan baik, toh masih harus ke dokter. Temui dokter Anda. Ya. Nah, tentu di sini bisa aja dokternya melihat hal-hal yang belum Anda lakukan. Contohnya, mungkin infeksinya infeksi jamur, mungkin infeksi virus, atau mungkin ada problem lain, yaitu ada keganasan. Kalau sampai berlarut, kalau sampai berbulan-bulan, sariawannya nggak sembuh-sembuh, semakin menebal, semakin merah dan sakit, ya, mungkin ada tanda-tanda keganasan. Semoga tidak. Semoga Anda tidak mengalami hal yang seperti itu. Semuanya sariawannya yang terjadi ringan dan langsung sembuh. Ya, langsung beres setelah diatasi seperti yang di atas tadi. Ya. Jadi demikian sahabatku. Teman-teman yang sudah terbiasa sariawan sudah mengenal betul, sudah punya pengalaman untuk mengatasi sariawan. Obat kumurnya apa yang cocok? Ada yang cocok dengan Listerine, ada yang cocok dengan betadine. Begitu rasa tidak nyaman, langsung pakai Listerine, kumur-kumurnya sembuh besoknya. Kumur pakai betadine, sembuh. Kumur pakai air garam, sembuh. Kumur dengan soda kue, sembuh. Ya, mungkin sudah ada pengalaman yang seperti itu. Bahkan Anda sudah punya obat-obat sariawan seperti obat oles yang saya katakan tadi. Contohnya seperti Bufacom. Itu obat sariawan yang cukup bagus menurut saya ya, secara umum. Sebagai anti-inflamasi. Penyakit sariawan ini, sahabatku, ya, nama lainnya adalah stomatitis aptosa. Demikianlah tip dari saya cara mengatasi sariawan atau stomatitis aptosa. Dari kecil langsung diberantas, jangan sampai parah. Tapi kalau memang sudah parah, tip-tip berikutnya diikuti. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om. Santi, 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 Om.